Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari pembahasan yang sangat penting tentang masalah tauhid. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab yang keempat tentang bab al-khauf minasyirik, ya, bab tentang rasa takut terhadap kesyirikan. Dan telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil yang mengharuskan kita untuk takut kepada kesyirikan. Namun pada hari ini insyaallah saya akan membahas kembali, ya, tentang ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Dan tolong diperhatikan, ya, karena saya akan menggunakan papan tulis. Jadi saya anggap antum semua di kelas, ya. Tolong perhatikan baik-baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Dan ini membuat kita sangat takut kepada kesyirikan, karena semua dosa apapun selain kesyirikan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang meninggal dunia dalam kondisi mencuri, lagi mencuri ditembak sama polisi, meninggal. Apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Ya, bisa jadi Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Contoh, ya, seorang merampok, tahu-tahu ketangkap massa, dipukulin sama massa sampai mati. Apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bilang, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Ada orang lagi berzina, kemudian meninggal dunia. Ada atau tidak? Ada, ya. Lagi berzina, meninggal dunia, seperti saya dengar cerita, ada sebagian orang, ya, pergi berzina, tahu-tahu lagi berzina, meninggal di tempat, ya. Menyedihkan, ya. Ada orang bermaksiat, ya, sedang nonton video porno, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya baca cerita ada seorang Jepang meninggal dunia ketilis majalah porno. Waliyadzubillah, ya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Oleh karenanya semua ini lagi durhaka pada orang tua meninggal dunia. Apakah dia masih masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia masih tahta masyiatillah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya apa? Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Maka dalam akidah Ahlussunnah kita sekarang tentang murtakibul kabirah. Dalam kurung pelaku dosa besar. Begini, ya. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, bagaimana hukumnya di dunia dan di akhirat? Maka secara umum ada 3 madhab, ya. Madhab yang pertama adalah madhab Khawarij. Mereka mengatakan di dunia kafir. Tes. Di dunia kafir. Kemudian di akhirat
kekal di neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar kan? Karena ada ahlul bidah. Ada sebagian orang tidak mau disebut ahlul bidah, padahal mereka suka bikin bid'ah. Katanya ini bid'ah hasanah. Kita namakan mereka ahlul bid'ah hasanah. Jangan disebar ya, ini jangan direkam. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi pelaku dosa besar di dunia, mukmin, dia masih mukmin. Tapi dia apa? Naqisul iman, imannya kurang. Imannya kurang. Mukmin naqisul iman, atau bisa dibilang fasik. Tapi dia masih mukmin, imannya kurang. Di akhirat ini yang disebut dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah ampuni. Dalilnya ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada orang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar dikehendaki oleh Allah untuk diazab. Ada yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Dan ini terjadi seperti kisah yang pernah saya bacakan di awal pengajian tentang seorang fi man kana qablakum, orang-orang terdahulu yang dia lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Kata Nabi SAW, dia tidak melakukan amal apapun kecuali dia punya tauhid. Waktu dia meninggal, dia wasiatkan kepada anak-anaknya, idza mintu faharriquni tsumma thanuni, ya. Ya, kata dia, kalau saya meninggal maka tes. Belum. Bukan. Tes. Kata dia, kalau saya meninggal wahai anak-anakku, maka bakarlah saya, kemudian hancurkan tumbuklah saya sampai saya menjadi debu. Tsumma dzuruni fil yammi fi yaumin ra'id. Kemudian tebarkanlah debuku di lautan tatkala angin bertiup kencang, supaya jasadnya terpencah-pencah, ada yang di lautan, ada yang di angin. La in qadira Allahu alayya la yu'adzibannani adaban la yu'adzibu ahadan min alamin. Kalau Allah bisa membangkitkan saya, maka dia akan mengadabku dengan adab yang sangat pedih. Tiba-tiba Allah bangkitkan dia. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan orang tersebut, itu tahu muncul. Maka Allah berkata, wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu memerintahkan anak-anakmu untuk membakar dirimu kemudian disebar debumu? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepada Engkau. Kenapa dia takut? Karena dia terlalu banyak maksiat. Tapi Allah ampuni dia. Berarti ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Jadi setiap dosa besar tidak boleh kita pastikan orang itu masuk neraka. Ada orang meninggal bunuh diri, apa kita boleh memastikan dia masuk neraka? Tidak boleh. Ada orang meninggal merampok, apa dipastikan masuk neraka? Jawabannya tidak boleh. Ini akidah Ahlus Sunnah. Jawabannya tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau bisa disiksa, bisa juga apa? Diampuni. Nah, ada mazhab ketiga namanya mazhab Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini asal muasalnya munculnya di Irak, di majelis Hasan Al-Basri, salah seorang ulama dari ulama tabi'in. Hasan Al-Basri menyampaikan pengajian dan dia berbicara tentang masalah pelaku dosa besar. Maka ada yang bertanya, bagaimana dengan orang melakukan dosa besar hukumnya? Maka rupanya ada muridnya yang bernama Wasil bin Atha menjawab. Dia bilang, menurut saya pelaku dosa besar itu fi manzilah baina manzilatain. Jadi di dunia di manzilah
baina al-manzilatain. Artinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara mukmin dan kafir. Antara mukmin dan apa? Kafir. Dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Terus di mana? Di tengah-tengah. Apa namanya? Namanya di tengah di antara dua tempat. Namanya di tengah-tengah. Fi manzilah bainal manzilatain. Ini bid'ah yang pertama kali muncul oleh Wasil bin Atha. Kemudian Hasan al-Basri kemudian marah, menyuruh dia pergi. Maka dia i'tazala. Maka dia pun meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Maka dikenal dia dengan firqah apa? Mu'tazilah. Dan dia punya teman, pengikutnya, muridnya yang sangat terkenal, namanya Amr bin Ubay. Amr bin Ubay ini kalau antum baca sejarahnya, orangnya sangat zuhud, orangnya suka nangis, orangnya serajin ibadah, sehingga banyak orang terpedaya. Akhirnya madhab Mu'tazilah tersebar gara-gara Amr bin Ubay. Kenapa? Orangnya rajin beribadah, orangnya zuhud. Orang kalau lihat langsung terkesima, orang terlihat langsung apa? Terpedaya, karena orang yang sangat zuhud. Tetapi ternyata dia membawa pemikiran yang berbahaya, pemikiran apa? Mu'tazilah. Paham? Jadi menurut mereka di dunia tidak mungkin tidak kafir, cuma di tengah-tengah. Jadi ingat, tidak semua pendapat yang tengah itu baik. Paham ya? Ada orang sok mengeluarkan pendapat tengah-tengah padahal ngawur. Benar ini? Ya. Oh, kalau kamu kata di tengah-tengah. Padahal ini ngawur. Dan ini lebih ngawur daripada yang lainnya karena lebih apa namanya? Sama. Seakan-akan benar ternyata apa? Ngawur. Enggak boleh. Ya. Musik haram atau halal? Ya haram. Tengah-tengah. Boleh kalau untuk kebaikan. Nggak repot orang senang dengan pendapat seperti itu. Benar atau tidak? Benar. Kalau buat keburukan nggak boleh, buat kebaikan nggak apa-apa. Ya orang senang. Ini pendapat yang mantap ini. Asalnya memang banyak orang suka musik. Dapat tempat begini bagus ya. Dapat ada pendapat begini senang. Jadi saya ingatkan, tidak semua yang kesannya bijak, kesannya tengah-tengah itu benar, belum tentu. Seorang harus menimbang dengan apa? Dengan dalil. Baik. Di akhirat di neraka kekal. Mirip dengan Khawarij atau tidak? Sama dengan Khawarij atau tidak? Sama atau tidak? Kenapa ragu-ragu? Sama atau tidak? Beda. Jadi menurut Mu'tazilah, nerakanya orang ini masih mending daripada nerakanya itu. Nah, kalau orang Khawarij kafir, pelaku dosa besar, nerakanya paling bawah ya. Tapi kalau ini nerakanya masih mending tapi kekal. Paham? Sama-sama kekal tapi tingkat nerakanya apa? Berbeda. Nerakanya adem. Paham? Inilah Mu'tazilah. Timbul pertanyaan, apakah firqah Mu'tazilah masih ada? Allah alam ya. Saya buka-buka di internet, ada sebagian orang masih ngaku dirinya sebagai Mu'tazilah karena buku-buku tokoh Mu'tazilah masih ada. Seperti bukunya Al-Mughni karangan Al-Qadhi Abdul Jabbar, kemudian juga bukunya Syarh Ushul Khamsah tersebar di internet, masih ada pengikutnya. Dan kemarin Allah mentakdirkan saya pergi ke Oman. Oman negara Arab, ya. Dari sana negaranya dibangun di atas pemikiran Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah itu salah satu cabang dari firqah Khawarij, ya. Tetapi pemikirannya adalah masalah akidah tentang Mu'tazilah. Pemikirannya persis Mu'tazilah. Oleh karena mufti mereka menulis buku isinya akidah Mu'tazilah, seperti menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Di antaranya masalah orang yang meninggal pelaku dosa besar masuk neraka, sekali masuk nggak bisa keluar. Kalau akidah Ahlussunnah tidak. Taruhlah ada seorang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar, kemudian ditimbang masuk neraka, suatu saat dia akan apa? Keluar. Kalau mereka tidak, sekali seorang masuk neraka tidak bakalan apa? Keluar. Ya. Makanya pernah salah seorang teman di sana berdebat sama salah seorang dari mereka. Oh, kita sebenarnya sama ngomong-ngomong, terus akhirnya sampai pada masalah orang masuk neraka. Kata teman saya, kalau masuk neraka sudah dicuci keluar. Oh, di sini kita beda. Di sini kita beda. Jadi pemikiran Mu'tazilah masih ada. Tapi inilah beda antara Khawarij, Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah, bisa diampuni dan juga bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diazab, suatu saat akan keluar menuju apa? Surga. Kalaupun diazab, suatu saat akan keluar menuju surga. Nah, ini semua menunjukkan akan bahayanya syirik. Kenapa rahmat Allah begitu luas? Orang melakukan dosa apapun, selama itu bukan syirik, masih mungkin diampuni.
Ternyata kalau syirik tidak akan diampuni. Ini menunjukkan seorang banyak takut kepada kesyirikan. Sudah jelas belum? Saya mau hapus. Sudah ya? Atau dipoto cerek? Ada model catat baru kan yang sudah? Sudah ya? Sudah potong? Hapus ya? Hapus ya? Sudah foto dulu. Di antara hal yang membuat kita juga takut dengan kesyirikan, ternyata sebagian ulama, meskipun segelintir ulama, tidak yang jumhur berbeda. Segelintir ulama berpendapat bahwasanya syirik kecil tidak diampuni. Ria, pakai jimat, ya, percaya pamali-pamali, khurafat-khurafat, percaya tanggal 13 itu mendatangkan kesialan, itu semua tidak diampuni menurut pendapat sebagian ulama. Dan mereka berpendapat ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Nah, kata mereka, an di sini namanya an al-masdariyah. Ini mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab ya sudahlah. Al-masdariyah ini bisa membuat takwil menjadi takwil masdar. Sehingga an yushraka bihi ini ditakwil menjadi isyrakan bihi. Isyrakan bihi. Nah, kita sudah sering menyampaikan dalam kaidah kalau ada kalimat nakirah datang dalam konteks penafian atau konteks syarat, maka memberikan faedah apa? Keumuman. Ini sudah sering saya ulang-ulang. Sekarang saya ulang lagi. Saya ulangi ya. Kalau ada kalimat nakirah yaitu tanwin datang dalam konteks penafian, maka memberikan faedah apa? Keumuman. Di sini penafian lah, nafi. Bil nafi. La an-nafiyah lin nafi. Ya. Jadi tatkala nakirah ini, tanwin ini nakirah datang dalam konteks fisiyatin nafi, maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan sungguhnya Allah tidak mengampuni syirik model apapun, maka mencakup syirik al-akbar dengan apa? Syirik al-asghar. Pendapat ini mengerikan karena kalau orang melakukan syirik kecil tidak akan diampuni. Apa maksudnya tidak diampuni? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, apa maksudnya tidak diampuni? Artinya pertama harus diazab. Ini yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah. Diazab namun tidak kekal, tapi dia harus diazab. Harus diazab. Pendapat yang kedua tidak diampuni maksudnya harus diletakkan di timbangan keburukan. Baik, paham? Jadi tidak mungkin diampuni, harus diletakkan di timbangan keburukan. Nah, kalau diletakkan di timbangan keburukan susah, karena untuk menyaingi harus butuh kebaikan yang sangat berat. Paham? Kan kita nanti di akhirat akan ditimbang. Tapi kalau harus diazab ini juga mengerikan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan pendapat ini dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya termasuk syirik yang tidak diampuni, syirik besar maupun syirik apa? Syirik kecil. Nah, kalau kita tahu syirik kecil tidak diampuni, ini mengerikan. Siapa di antara kita yang lolos selamat daripada riya, ingin dipuji, ujub dan yang lain-lain? Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya yang tidak diampuni cuma syirik apa? Besar. Yang tidak diampuni cuma syirik besar. Apa dalilnya? Jadi yang tidak diampuni cuma apa? Hanya
Syirik apa? Syirik besar. Anak nggak panu, antum anak SD apa ya? Nggak boleh. Ya udah anak kuliah. Biar keren. Dan ada orang, masya Allah ilmu dunianya tinggi, tapi kalau ilmu agama belum TK. Kalau dia teliti ternyata saya ini kalau ilmu agama saya masih TK. Bahasa Arab belum bisa, baca Quran masih belum beres, tapi ilmu dunianya masya Allah S2, S3. Tapi kalau diteliti ilmu agamanya masih praktek, masih PAUD. Iya, anak TK sekarang saja belajar agama sudah hafal juz amma. Benar atau tidak? Makanya antum harus tahu diri. Jangan merasa anak kuliah. Jangan tersinggung ya. Baik. Saya TK ilmu kedokteran nggak jadi masalah. Kalau antum ilmu agama TK masalah. Baik. Yang tidak diampuni hanya syirik besar. Apa dalilnya? Yang pertama, semua lafal syirik dalam Al-Quran selain ayat ini maksudnya syirik akbar. Semua ayat-ayat yang tentang berbicara tentang syirik seperti wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama', barang siapa berbuat syirik akan diturunkan lagi, maksudnya syirik akbar. Wa man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Ternyata maksudnya syirik apa? Syirik akbar. Ya. Semua lafal syirik dalam Al-Quran maksud syirik akbar. Yang jadi khilaf ayat ini. Nah, kita membawakan kepada kebiasaan Al-Quran. Kebiasaan Al-Quran kalau menyebutkan syirik maksudnya syirik apa? Syirik akbar. Maka kita bawakan ayat ini juga kepada syirik akbar. Paham? Dalil yang kedua, ayat ini konteksnya kalau kita lihat sebelumnya, konteksnya untuk ahlul kitab. Untuk ahlul kitab. Berarti ahlul kitab pelaku syirik besar atau bukan? Syirik akbar. Maka ayat ini kalau kita baca sebelumnya berkaitan dengan ahlul kitab. Ini menguatkan yang syirik akbar adalah syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik akbar. Yang ketiga, ayat ini diakhiri dengan firman Allah, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya, dan itu biasanya maksudnya syirik apa? Syirik akbar. Satunya lagi, faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan kedosaan yang sangat besar. Maksudnya syirik apa? Syirik akbar. Akhir ayat menunjukkan itu syirik akbar. Dan berikutnya, bahwasanya sebab nuzul ayat ini dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Umar berkata, "Kunna nujibu li ahli al-kabirah an-nar hatta nazalat hadhihi ayat." Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang pelaku dosa besar, kami pastikan dia masuk neraka. Meninggal dosa besar, pasti masuk neraka. Sampai turun ayat ini. Turun ayat ini. Menegur bahwasanya pelaku dosa besar selain syirik masih tahta masyiatillah. Paham tidak? Sebelum turun ayat ini, para sahabat memastikan seperti pendapat Khawarij, ya. Kalau pelaku dosa besar pasti masuk apa? Neraka. Tapi kemudian Allah tegur, Allah turun ayat ini yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak boleh dipastikan dalam neraka jahanam. Ya, selain syirik. Nah, riya termasuk dosa besar. Pakai jimat termasuk dosa besar. Maka dia masuk dalam keumuman dosa besar. Apa kalau ada orang mati meninggal dalam kondisi Nasrani, apakah boleh kita pastikan dia masuk neraka? Saya sama itu. Meninggal dalam kondisi Nasrani, boleh atau tidak? Boleh. Makanya Rasulullah berkata kepada sahabat, "Haitsu ma marartu bi qabri kafir fabashshirhu binnar." Kata Nabi, kalau kau lewat kuburan orang kafir, beri kabar gembira dengan neraka jahanam. Maka dia setiap lewat masuk neraka. Masuk. Tapi dia bilang saya capek ya. Rasulullah telah memberikan saya tugas yang berat. Tapi kalau ada orang meninggal dalam kondisi bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Tidak. Kalau ada orang meninggal dalam kondisi riya, lagi riya meninggal, masuk neraka pasti? Tidak. Berarti dia masuk dalam keumuman ayat ini. Berarti syirik kecil bukan dimaksud dalam ayat ini. Maksud ayat ini adalah syirik apa? Syirik besar. Paham? Baik, sudah. Mau catat? Beri foto. Silakan foto saya menghapus lagi. Jangan foto saya, oke? Nah, lupa ya.
Kalau sudah saya menghapus. Sudah belum? Sudah ya? Sudah ya? Ya. Mau apa? Apakah setiap ada lam nafi itu? Nanti habis pengajian. Sabar ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dari berikutnya. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah riya. Kita sampai pada hadis Ibnu Mas'ud. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka, ya. Kita catat lagi. Hadis Ibnu Mas'ud barang siapa yang mati meninggal dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Baik. Doa ya adalah ibadah yang paling agung. Ya, arfa'ul maqamat, kedudukan yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Syirik yang paling full, paling sesat, syirik macam-macam. Syirik akbar juga macam-macam. Ada menyembelih kepada selain Allah, syirik akbar. Ya. Percaya kepada dukun juga syirik apa? Syirik akbar. Tapi syirik akbar yang paling parah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa adalah mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah inti daripada ibadah. Dalam hadis dengan sanad yang lemah Rasulullah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Maknanya benar. Doa adalah inti dari ibadah. Kenapa? Karena dalam doa nampak kehinaan seorang hamba. Nampak kehinaan seorang hamba. Yang terkadang tidak nampak dalam ibadahnya. Seorang puasa tidak nampak dia menghinakan dirinya. Kurang, bukan tidak nampak dia menghina, tapi kurang. Ya. Tetapi kalau kali berdoa, kali mengangkat kedua tangan, kalau dia merengek, itulah dia benar-benar mengakui kehinaan dirinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa paling mudah terkabul tatkala sujud. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid." Ya, doa yang paling kondisi seorang paling dekat dengan Allah tatkala apa? Sedang sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Maka kondisi seorang menghinakan dirinya ini Allah sangat suka. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Ya. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Supaya apa? Supaya seorang hamba senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi berdoa, orang-orang saleh berdoa, para sahabat berdoa, doa adalah ibadah yang sangat mulia. Tatkala doa tersebut diserahkan kepada selain Allah, maka ini syirik paling top. Syirik paling full, paling berbahaya. Bayangkan seharusnya seorang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merengek-rengek di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Atau dia merengek-rengek minta di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar. Harusnya dia merengek-rengek kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik yang paling berat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata barang siapa, ini umum mencakup siapa saja, laki-laki, apa? Perempuan, kemudian apa? Muda, apa lagi?
tua, apa lagi? Orang Arab, orang Ajam, murid, dan jamaah dosa. Semuanya kena. Tidak ada pengecualian. Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada Allah, maka dia masuk neraka. Bahwa dia yad'u min dunillahi dan dia berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan, ancaman keberbahayaan. Maka otomatis dia masuk neraka. Dia masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Syirik akbar. Kemudian di sini juga perhatikan. Tes. Bukan ini saya tes lagi. Oh ini. Aja. Ini ada tuh. Tes. Baterainya habis. Azan kah? Belum. Belum. Tes. Satunya lagi mungkin. Hah? Sudah. Oh gitu. Kemudian juga di sini ada nid dan tandingan. Ini juga umum. Ingat, nakirah dalam konteks persyaratan. Sini mansatiyah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada siapapun, nid dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Umum, siapapun. Apakah berdoa kepada jin atau malaikat atau nabi atau sunan, siapa lagi? Wali, siapa lagi? Nabi, ustaz, kiai dan lain-lain. Semua, pohon, batu, semuanya. Bahkan malaikat pun tidak boleh. Ya. Allah mengatakan wal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dalam surat An-Nazi'ah. Allah bersumpah dengan malaikat. Kata Allah wal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan. Ada malaikat pengatur gunung, ada malaikat pengatur awan, ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat maut. Baik, bolehkah seorang enggak mau meninggal dia bilang, wahai malaikat maut, jangan mencabut nyawa saya? Boleh tidak? Nah, boleh, haram syirik. Bolehkah tatkala seorang terkena musim kemarau ini berdoa, ya Allah, wahai malaikat hujan, turunkan hujan? Syirik atau bukan? Syirik. Kalau dia minta kepada Allah, padahal malaikat itu benar-benar ngatur hujan. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur hujan, tetapi dia mengaturnya tidak punya hak otonomi. Dia hanya tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang benar-benar ngatur aja, tidak boleh kita minta kepada dia, tidak boleh kita berdoa kepada dia. Nah, bagaimana ada orang lebih bahlul kemudian minta kepada malaikat? Ya, Bima tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa mandi, ente yang mandikan. Dia tidak bisa pakai baju, ente yang kafankan. Dia tidak bisa sholat, ente yang sholatkan. Dia tidak bisa doa, ente yang doakan. Dia tidak bisa pulang ke rumahnya, ente yang kuburkan. Semuanya ente. Setelah ente kuburkan baik-baik, kemudian ente minta, Mbah, saya habis kubur Mbah. Saya tadi yang mandikan Mbah. Saya yang tadi nyolatkan Mbah. Saya tadi kafankan Mbah. Mbah, saya sudah lama menikah, gak punya anak Mbah. Gimana Mbah? Mbak bilang nanti bahlul. Mbak dulu juga mandul waktu masih gitu. Jadi malaikat saja tidak boleh kita minta, apalagi apa? Apalagi ya, nanti soal bahas itu tentang berdoa kepada Allah. Tapi saya katakan syirik paling parah itu berdoa kepada selain Allah. Ini syirik paling parah, berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa. Mereka musyrikin, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Ancamannya bahaya, dakhalana, masuk neraka jahanam, kekal. Baik. Hadis yang terakhir ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ini juga mengerikan.
man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan melakukan syirik, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Ini juga syai'an umum, mengerikan. Melakukan syirik apa saja bakalan masuk neraka jahanam. Ini mengerikan. Tapi kita telah jelaskan tadi, kalau selain syirik akbar maka tahta masyiatillah. Selain syirik akbar, ya maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kandungan bab ini. Kita sudah buka bukunya, ya. Yang pertama, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Benar, syirik harus ditakuti dan dijauhi. Ya. Yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirik kecil. Yang keempat, riya adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang soleh. Benar, riya itu ditakutkan menimpa orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itulah yang rawan untuk riya. Ya, yang rawan untuk riya diantaranya orang-orang donatur, itu rawan untuk riya. Orang-orang yang berjihad juga rawan untuk riya. Para ustadz juga rawan untuk apa? Riya. Makanya waktu Rasulullah SAW menyebutkan contoh tentang 3 orang yang pertama masuk neraka, Rasulullah SAW sebutkan 3 orang soleh. Yang pertama mujahid, mati syahid. Yang kedua ustadz, yang ketiga donatur. Tapi kalau nggak punya apa-apa, apa yang mau diriakan? Makanya jadi ustadz itu berat. Kemana-mana ada yang minta jabat tangan, ada yang minta foto. Antum kayaknya ada yang minta foto kah? Antum alhamdulillah tidak rentan riya. Tapi kalau ustadz, donatur, banyak orang datang ya minta sumbangan dan macam-macam, rawan untuk riya, rawan untuk memamerkan apa yang dia miliki. Ya, justru makanya riya itu dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Adapun orang-orang peminum khamar, orang-orang pelaku dosa besar, apa yang mereka riakan? Mereka tidak bisa riakan apa-apa. Yang jadi masalah adalah orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya, dekatnya surga dan neraka. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang kelima, ya. Masih ada waktu kan? Masih. Hah? Cukup atau tidak? Nah, cukup. Tanggung ya. Tanggung ya. Kalau apa? Ya sudah lapar ya. Tanggung ya. Kita tunda aja bab kelima insyaallah pada pertemuan apa? Berikutnya. Taib. Hah? Oh, sudah lama libur. Mau tanggung ini? Lanjut lagi. Baik, kita masuk kalau gitu bab 5. Ya. Masuk ya. Ya, taib. Bab kelima, bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya. Bab ini adalah penyempurna dari tauhid. Kita bahas bab pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang keutamaan apa? Tauhid. Bab ketiga tentang apa? Masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bab keempat tentang takut daripada kesyirikan. Bab 5 berdakwah kepada tauhid. Seakan-akan tulis ingin menyampaikan, jika Anda sudah mengerti tentang tauhid dan Anda telah tahu tentang bahaya kesyirikan, maka hendaknya Anda mendakwakan tauhid tersebut. Anda harus menularkan kebahagiaan Anda kepada orang lain. Ya. Kita bahagia mengenal tauhid, ikhwan, benar. Kita menjauhkan diri dari ketergantungan kepada manusia. Di antara kehinaan yang paling hina tatkala kita menggantungkan diri kita kepada orang lain. Di antara kebahagiaan yang paling bahagia tatkala kita menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang ikhlas, itu orang paling bahagia. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan pada dirinya. Kemudian seakan-akan penulis mengatakan seorang tauhidnya tidak sempurna kecuali sampai dia dakwahkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa, sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Ya. Fi khusr, kata Allah, dalam kerugian. Jadi kerugian meliputi dia dari segala arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, meliputi dia. Dia tenggelam dalam kerugian. Seluruh manusia. Kemudian Allah istisnakan, Allah kecualikan. Ila ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang bertauhid. Namun ada syarat berikutnya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam apa? Kesabaran. Inilah dakwah. Jadi kalau Anda sudah ngerti tauhid, Anda sudah ngerti bahaya kesyirikan, Anda masih rugi. Selama Anda belum mendakwahkan tauhid tersebut. Maka seorang berusaha mendakwakan tauhid, tularkan tauhid tersebut kepada orang yang dia mampu. Pada ayahnya, kepada ibunya, kepada tetangganya,
pada keluarganya. Dan ini indahnya Islam. Islam tidak membiarkan Anda yang penting saya selamat sendiri, tidak. Ajak orang lain. Ajak orang lain. Oleh karenanya bab ini sangat pas tempatnya setelah dijelaskan tentang keutamaan tauhid, kemudian tentang bahaya syirik, maka bab berikutnya tentang berdakwah kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah azan kan? Dakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Apalagi dakwah kepada tauhid. Dakwah secara umum adalah ibadah yang sangat mulia. Apalagi dakwah kepada tauhid. Dan para nabi seluruhnya adalah dai. Para nabi seluruhnya adalah dai. Ya, semuanya menyeru ya, ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, jauhilah tagut. Oleh karenanya seorang jangan meremehkan dakwah. Seorang jangan meremehkan masalah nuntut ilmu. Di antara senjata seorang dai adalah nuntut ilmu. Oleh karenanya kalau antum baca ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan tentang masalah ilmu, luar biasa Allah mengagungkan ilmu. Ya. Sampai Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Allah berkata kepada Nabi SAW, ya, katakanlah ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Dan Allah tidak pernah menyuruh Nabi dalam Al-Quran minta tambahan apapun kecuali tambahan apa? Ilmu. Allah menggandengkan persaksian ahlul ilmu dengan persaksian Allah untuk mempersaksikan tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah bersaksi tentang tauhidnya Allah, tentang keesaan Allah. Kemudian Allah gandengkan dalil Allah. Apa argumentasi Allah tentang keagungan tauhid? Pertama persaksian Allah. Kemudian Allah gandengkan dengan persaksian malaikat, wa malaikatuhu. Setelah itu Allah sebutkan persaksian apa? Para ahli ilmu, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bayangkan Allah gandengkan persaksian ahli ilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya tatkala Allah berbicara tentang jihad, Allah berbicara tentang ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ya, jangan semua orang pergi berjihad, harus ada yang tersisa untuk belajar agama. Tapi kita lanjutkan insyaallah. Setelah ini salat, kemudian habis salat kita lanjutkan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita tentang bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah, tentang berdakwah kepada la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Nah, kita jelaskan bahwasanya dakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya para rasul seluruhnya adalah dai. Ya, tidaklah Allah memberikan kepada mereka tugas kecuali tugas yang sangat mulia, itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena tadi saya sampaikan bahwasanya nuntut ilmu itu perlu, karena di antara bekal dai adalah menuntut ilmu. Makanya banyak ulama yang mengatakan bahwasanya nuntut ilmu merupakan jihad. Jihad ada dua. Ada al-jihad bis sinan wal jihad bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu, dengan lisan, dengan dakwah, dengan tulisan. Dua-duanya penting dalam syariat Islam. Ya. Bahkan asalnya adalah jihad dengan lisan. Asalnya jihad dengan lisan. Kapan kita berjihad dengan pedang? Kalau memang diperlukan. Tapi seandainya tidak diperlukan, maka tidak perlu berjihad dengan apa? Dengan pedang. Kembali kepada hukum asal berjihad dengan lisan. Oleh karenanya disebutkan banyak para nabi, kita baca cerita mereka dalam Al-Quran, ya, mereka berjihad dengan lisan. Tidak semuanya berjihad dengan apa? Dengan pedang. Contohnya Nabi Musa alaihissalam tidak memerangi apa? Fir'aun. Contohnya Nabi Isa alaihissalam juga tidak mengangkat pedang untuk melawan rezim Romawi tatkala itu. Ya. Contohnya Nabi Nuh juga tidak melakukan peperangan. Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak demikian. Oleh karenanya jihad dengan pedang adalah perkara yang sangat penting, tetapi tidak selamanya diperlukan atau terkadang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Berbeda dengan jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan, dengan dakwah, ya, kapan saja bisa kita lakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dakwah dengan jihad. Dalam surat Al-Furqan ayat 52 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira."
Kata Allah, dan janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Bihi, jihadlah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berjihad melawan orang kafir dengan Al-Quran, dan ini adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Saya sudah sampaikan, ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi apa? Berhijrah. Dan waktu Nabi masih di Mekah, di fase Mekah sebelum berhijrah, belum diwajibkan jihad dengan pedang. Tetapi Nabi hanya berdakwah dan berdakwah, dan dakwah Nabi tersebut dinamakan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran. Di antara jihad dengan ilmu juga adalah jihad melawan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Saya tanya sama antum, jihad melawan orang munafik bagaimana? Apakah dibunuh orang munafik dibunuh? Tidak, orang munafik tidak boleh dibunuh. Ya, makanya Nabi tidak pernah membunuh orang-orang munafik. Padahal Nabi tahu orang munafik di kota Madinah dan mereka lebih parah daripada orang kafir, tapi KTP-nya Islam. Waktu ada sahabat mengatakan, "Da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala munafik ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik KTP-nya apa? Islam. Tapi Allah menyuruh Nabi berjihad melawan orang munafik. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh karenanya jangan kita sepelekan masalah dakwah. Betapa banyak orang-orang masuk Islam sampai sekarang di negara-negara kafir bukan dengan pedang, dengan ilmu, dengan rahmat, dengan dakwah. Geliat Islam luar biasa. Ya. Di Prancis, di Amerika, di Inggris, di mana-mana Islam semakin berkembang. Ya, bukan dengan pedang mereka masuk Islam, tapi dengan apa? Dengan dakwah, dengan ilmu. Mereka akhirnya dengan jihad, dengan ilmu, akhirnya mereka mengenal Islam. Oleh karenanya banyak ulama yang berpendapat di antara asnaf mustahiqiz zakat ats-tsamaniyah, di antara golongan orang yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah wa fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya berpendapat bahwasanya di antaranya para dai. Para dai mereka dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena mereka juga berhak menerima zakat. Ya, ini pendapat sebagian ulama karena dianggap bahwasanya para dai adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud saya Anda datang kemudian belajar itu bukan perkara yang sepele di sisi Allah, itu perkara yang besar. Seorang berusaha menuntut ilmu, berusaha menyampaikan agama ini, berusaha menularkan tauhid kepada orang lain. Kemudian dakwah kepada tauhid semakin menjadi penting dan semakin menjadi urgen tatkala kita tahu banyak orang-orang kelompok dakwah yang tidak menyeru kepada tauhid. Setahu saya yang menyeru kepada tauhid dengan terperinci, ya, dengan terperinci menjelaskan syirik dengan terperinci, setahu saya cuma salafiyin. Ini kenyataan. Antum lihat kelompok-kelompok yang lain. Bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka tentang tauhid tidak sebesar teman-teman sunnah. Saya tidak bisa bayangkan seandainya salafiyin semua tidak ada di alam semesta ini, siapa yang mengingatkan tentang syirikan, siapa yang bahas tentang masalah kesyirikan. Apalagi sekarang mendakwakan tauhid seakan-akan suatu perkara yang ditakutkan. Ini hanya memecah belah umat, hanya sehingga diam aja, enggak usah dibicarakan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan kita harus lebih perhatian lagi terhadap tauhid karena yang mendakwakan tauhid ternyata tidak banyak. Ternyata tidak banyak. Kalau mendakwakan tauhid secara global, marilah kita mengesahkan Allah, jauhkan kesyirikan, semua orang juga mendakwah demikian. Tapi berdakwah secara detail, bahwasanya ini syirik dalam tauhid rububiyah, syirik dalam tauhid asma wa sifat, syirik dalam tauhid uluhiyah. Siapa yang mendakwakan seperti itu? Kecuali orang-orang sunnah saja. Yang lain tidak ada perhatian masalah ini. Bukan tidak perhatian, kurang perhatiannya. Kurang perhatian mereka terhadap masalah-masalah seperti ini. Oleh karenanya ini membuat kita semakin perhatian terhadap masalah tauhid, kita berusaha untuk mengerti dengan baik agar kita bisa mendakwakan dengan baik dan menularkan kebahagiaan yang kita rasakan kepada umat Islam. Ya. Saya kemarin dengar subhanallah menyedihkan di suatu daerah. Ya. Mau disebut namanya atau tidak? Nanti saya nggak boleh ke sana lagi. Ada satu daerah,
ada suatu tempat di situ ada namanya batu Quran. Batu Quran. Barang siapa yang tawaf di situ 7 kali, maka dia berdoa pasti dikabulkan. Dan itu adalah kesyirikan. Yang mengatakan itu syirik bukan saya, tapi ada Al-Mikrizi. Al-Mikrizi adalah ulama dari mazhab Syafi'iyah. Saya nukilkan. Dia berkata, ya, dia mengatakan, fasyirku bihi fil af'al, dan kesyirikan dalam bentuk perbuatan, kasujudu li ghairihi, seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaf bi ghairi baitihil muharram, dan tawaf kepada selain Ka'bah. Ini yang bilang syirik siapa? Al-Mikrizi, bukan saya. Ini ulama Syafi'iyah. Mengatakan bahwasanya tawaf kepada selain Ka'bah adalah kesyirikan. Kemudian mereka meyakini tawaf 7 kali, kemudian nanti berdoa pasti dikabulkan. Taib, siapa yang mengingkari perbuatan mereka? Ya, orang takut semua. Saya pun agak gemetar kalau ke sana. Harusnya orang-orang yang, maksud saya yang dikenal, kemudian memiliki power, memiliki kedudukan, harusnya mengingkari. Ya akhi, orang-orang melakukan kesyirikan, ya akhi. Nanti biarkan. Syirik itu. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka, kenapa dinamakan batu Quran? Kata mereka zaman dahulu kala, tatkala ada seorang wali dari mereka pergi berhaji, pergi berangkat seperti biasa yang lainnya, mungkin naik kapal, pergi berhaji sampai di Mekah, kemudian dia pulang tidak naik kapal lagi, dia pulang lewat jalur yang berbeda. Jalurnya apa? Dia masuk dalam sumur Zam-Zam, kemudian dia jalan tembus sampai ke kota tersebut. Ya. Waktu dia tiba di kota tersebut, keluar dari tanah kan, maka air Zam-Zam bocor dari Mekah, keluar, beluar. Dia kasihan sama penduduk kota Mekah, nanti kekurangan air Zam-Zam. Maka dia pun mengambil Al-Quran, kemudian dia tutupin air Zam-Zam yang lagi apa? Meluber tadi, dia tutup pakai Al-Quran. Setelah dia tutup, maka Al-Quran tersebut berubah menjadi batu. Maka dikenal dengan batu Quran. Itu konon. Sanadnya enggak ada. Antum minta sanadnya an paijo, an paimin, en jumintan, enggak ada. Enggak ada. Kalaupun ada paijo, paimin, jumintan, semuanya kadzab. Semuanya dhaif. Perawi dhaif semua. Munkarul hadis. Baik. Ini masuk akal atau tidak? Nah, masuk akal coba. Itu kalau penggalian. Sekarang di Madinah saja, di Madinah kalau untuk ambil air Zam-Zam masih manual. Masih pakai truk seperti truk Pertamina itu. Dari Mekah sampai ke Madinah. Pemerintah Arab Saudi saja belum memikirkan buat lubang dari Mekah sampai apa? Madinah. Ini proyek dari Mekah sampai di Banten itu berapa? Ini triliunan ini, triliunan. Ya, akhi subhanallah bikin proyek sampai tembus, luar biasa. Waktu dia lewat masuk sumur Zam-Zam, maka ditahan sama orang Mekah, jangan ya, akhi, jangan. Sebentar ya masuk. Ya akhi subhanallah, khurafat luar biasa. Kemudian sampai di sana, kemudian ngapain dia jadikan juga Quran sebagai tutup botol, tutup apa? Tutup air. Al-Quran ini bukan dibaca, bukan buat tutup-tutupan. Kenapa ke Al-Quran kemudian tutup? Kemudian Al-Quran tersebut dirubah menjadi batu. Ya akhi, penghinaan. Al-Quran itu kalamullah. Mana lebih mulia, Quran atau batu? Kenapa Quran dirubah jadi batu? Biasanya yang dirubah jadi batu kalau dikutuk, ya atau tidak? Zulumat ba'dhuha fawqa ba'd. Kemudian yang tawaf di antaranya ada yang pakai celana kolor saja. Sudah tidak hormat tawaf ngeliling Quran pakai celana kolor. Apa kurang ajar? Ya akhi subhanallah, ini kesyirikan, orang di sana berduyun-duyun, ngantri-ngantri. Siapa yang berani mengingatkan? Ya. Oleh karena tugas kita semua ya. Makanya saya katakan menyuruh kepada tauhid ini tidak semua orang melakukannya. Banyak orang pikir panjang, takut dan macam-macamnya ya. Menimbang dan macam-macamnya. Tapi agama Allah harus kita sampaikan. Kasihan umat. Kasihan umat ya. Dan umat masih banyak yang tidak ngerti. Masih banyak orang-orang saudara-saudara kita yang tidak mengerti tauhid secara terperinci, tidak mengetahui syirik secara terperinci. Sehingga mereka sering dibohongin, sering ditipu daya dan yang lainnya. Taib hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, saya sampai di sini saja ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Enggak tahu kapan ya. Tunggu pengumuman ya. Dan sebelumnya saya akan mau kasih hadiah kepada orang yang bisa jawab
pertanyaan, 4 pertanyaan. Ini buku saya yang baru, judulnya Syarah Kitab Tauhid, menjelaskan Tauhid, jilid 1. Kenapa jilid 1? Karena baru segitu yang bisa saya tulis ya. Baru 6 bab. Kita sudah sampai bab 5, tinggal bab 6 ya. Ini syarah 6 bab. Dan apa yang saya sampaikan dari awal pengajian sampai sekarang kira-kira 80% ada di sini. Ya. Yang bisa jawab, saya berharap nanti ada ujian. Setelah bab 6 lewat, kita ada ujian. Kasih soal ujian, kalau yang benar semua dapat hadiah ya. Nanti hadiah bukan dari saya, dari panitia. Biar antum belajar ya. Antum belajar. Ini buku susah, nggak gampang ya. Ya. Nanti soalnya juga nggak gampang, soalnya juga susah. Ya. Soalnya susah. Jadi kita bagi satu pengajian penuh isi soal. Nanti setelah itu kita bahas. Setengah jam untuk ngisi soal, setengah jam kita bahas. Kemudian kita tahu siapa pemenangnya. Itu yang saya lakukan di Pekanbaru. 2 kali daurah ya. Seperti itu ya. Jadi biar ada murojaah ya. Baik. Pertanyaan pertama, tadi telah kita jelaskan bahwasanya syirik yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Siapa yang bisa sebutkan 3 dalil kenapa cuma syirik akbar yang tidak diampuni? Tadi saya sudah capek-capek tulis di situ. Coba berdiri. Apa dalilnya? Iya, kenapa dikatakan cuma syirik akbar saja yang diampuni? Ya, terus yang kedua? Dalilnya apa lagi? Terus yang ketiga? Udah? Masya Allah, silakan sini. Ya, meskipun nyontek di HP ya. Nggak apa-apa. Berarti dia nyatat ya. Alhamdulillah. Silakan pilih. Sama aja ya. Sudah. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa bacakan satu dalil saja dari yang kita sebutkan dalam pengajian, satu dalil saja. Hah? Yang sana, kacamata aja berdiri. Dalil apa saja yang penting dalam pengajian ini? Pakai bahasa Arabnya. Enggak boleh lihat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, apa terjemahnya? Sini, silakan. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa bedakan, yang jelaskan apa bedanya Khawarij dan Mu'tazilah? Tengah-tengah itu kacamata, berdiri ya. Enggak boleh lihat. Silakan. Oh ya, kau. Pelaku dosa besar. Kafir. Kalau Mu'tazilah? Tengah-tengah. Di antara apa dan apa? Di akhirat. Bedanya apa? Nerakanya lebih baik. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa ambil faedah dari man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan? Tadi kita bilang niddan, barang siapa yang meninggal dan dia menyeru kepada selain Allah. Tadi saya jelaskan tadi, niddan apa faedahnya? Silakan berdiri. Ya. Ya. Baca apa berdiri? Nid. Iya. Iya. Siapa aja?
Udah cukup. Silakan. Tulisannya masih ada. Berarti yang lain nggak tahu. Demikian kajian kita sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi sendiri dan syaitan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja sebenarnya.